Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Siapa yang hatinya rindu benar-benar ibadah, tolong angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya percaya saudara, kerinduan kita hari ini akan Tuhan jawab dan Tuhan lawat kita. Amin saudara. Biar kerinduan itu bukan hanya terlihat di saat ini, tapi begitu kita menyembah Tuhan, begitu kita beribadah, berdoa, memuji Tuhan, kerinduan itu meluap dari dasar hati kita. Maka Tuhan melihat betapa anak-anaknya rindu dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Yang percaya bahwa kuasa dan lawatan Tuhan tidak pernah berubah. Tolong angkat tangan lagi saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu akan melawat setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau melihat, menyelidiki setiap dasar hati kami, betapa kami rindu beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, lawat kami, Engkau jamah kami. Sekian lama Tuhan kami tidak beribadah onsite, dan hari ini kami bisa merasakan ibadah bersekutu bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kami ingin menikmati Tuhan, kebersamaan ini bersama dengan Engkau juga Tuhan. Bukan hanya sekedar dengan jemaat, tapi terlebih Engkau ada. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, Engkau berikan kami sukacita. Itu yang paling kami rindukan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, amin, haleluya. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes. Sungguh besar setiamu, dengan sungguh-sungguh, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, ya haleluya, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita tinggikan namanya. Ku tinggikan ya Engkau. Sore hari ini Tuhan kami mau meninggikan Engkau. Lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan tinggikan Tuhan. Oh
Segalanya lebih dalam kami menyembah, ku menyembah dalam roh. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Tinggikan Tuhan, melebihi, amin. Lebih dalam kami menyembah, menyembah dalam roh. Tinggikan Tuhan, tinggikan, tinggikan, tinggikan. Haleluya. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggi. Mari saya rindu suara jemaat yang rindu menyembah Tuhan. Ya, lebih dalam menyembah, lebih lagi ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan. Ya, oh Rama 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 Rama. Segalanya hanya bagimu Tuhan. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh. Oh, tinggikan namanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kiralah barala marala mayesi, karalah barala marala barala marala mah. Haleluya, dalam roh lebih sungguh-sungguh, tinggikan, tinggikan. Haleluya, haleluya, hanya lebih dalam menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh. Amin. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari setiap jemaat mulai menyembah Tuhan sore hari ini. Beri yang terbaik, kira barala marala maya sikarala barala marala. Mari setiap jemaat buka hati, angkat suaramu, angkat rohmu, angkat jiwamu, mulai sembah Tuhan. Kira bataka barala barala marala. Katakan, Tuhan, aku bersyukur sore hari ini. Tuhan, aku rindu Engkau sore hari ini. Tuhan, aku perlu Engkau lebih dari segalanya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah, sembah. Oh, Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang termulia, Engkau yang terindah. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Inarabaya shikarala barala barala marala barala 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 barala. Shikarala barala marala marala barala marala marala. Ora mataka maya shikaral mataka barala baya shikiara bataka barala barala barala. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great. Amen. How great is our God. Mari angkat tanganmu, katakan, how great is our God. How great, amen, hallelujah. And we see how great, yes, is our God. How great, how great, how great. Is our God, amen. Bersama-sama katakan how great is. Lambaikan tangan saudara, katakan all we sing how great. How great is our God. Amen. How great, yes, is our God. Sing with me how great, amen, is our God. All we see how great, how great is our God. Oh, all we sing how great, all we sing how great, all we sing how great, how great. Sekali lagi, all we sing how great, how great is our God. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami siap memberkati Engkau dengan pujian kami. Dan Kau siap memberkati kami dengan berkat-Mu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dengan sukacita saudara. Amin. Engkau hebat, Engkau dahsyat, yes, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Sekali lagi, Engkau hebat, amin. Engkau hebat, Engkau dahsyat, yes, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu Tuhan. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Bersama takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja. Haleluya. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasih-Ku. Oh Yesusku, Kau Raja hidupku. Hebat. Engkau dahsyat,
terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku berjalan bersama dengan Tuhan sore hari ini. Amin. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Lambaikan tangan saudara, katakan takkan ku ragu, takkan ku. Haleluya. Dan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesus, amin. Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Sekali lagi, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Yang mengatakan Yesus Raja, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dengan sukacita saudara, kita mau memuji Tuhan sore hari ini. Amin. Lebih lagi. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, amin. Membangkitkan, besaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah. Datang kerajaan-Mu, hidup dia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, berikan pujian senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Ya, sore hari ini kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir. Yes, kami tahu kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami sore hari ini. Setiap hati kami, Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah, datang kerajaan-Mu Tuhan. Here we go. 1, 2, 3. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Ya, pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Haleluya. Saat Tuhan dimuliakan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dia siap memberkati setiap kita. Haleluya. Ya. Yes. Sama-sama angkat tangan kita. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu,
nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Di hadapan katamu, seluruh jiwa menyatu. Haleluya. Dia senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah Engkau Tuhan, namamu semesta bersuka, senada dengan surga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Katakan bersama, senada dengan surga. Sebelum duduk, sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus adalah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan. Yes, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin saudara. Siapkan hati kita, karena Tuhan sudah siapkan firman-Nya melalui hamba-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kau sudah menguatkan jiwa kami Tuhan. Roh kami Engkau juga kuatkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih sungguh katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Siapkan hatimu, sebab jika Tuhan berfirman, maka rohmu dan jiwamu akan dikuatkan. Haleluya, amin. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Tanganku, aku berserah. Kau
ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, haleluya. Oh, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku ya Tuhan, haleluya. Oh, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan ya Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Bersama-sama katakan, Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, sehingga kami kembali boleh beribadah secara onsite tatap muka. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Bila kami mau mempergunakan waktu yang singkat untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kami akan mendengarkan dengan seksama ya Tuhan. Kami akan menyimpan firman-Mu dan lebih daripada itu jadikan kami pelaku firman-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, hidup kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom. Ya shalom, ya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita kembali bisa berkumpul bersama-sama. Dan ini semua menjadi kerinduan bagi kita semua untuk beribadah tatap muka pada sore hari ini. Dan saya berharap ibadah tatap muka ini bukan saat ini saja tetapi akan berlangsung sampai selama-lamanya. Pada sore hari ini firman Tuhan saya kasih tema hidup berdampak di tengah kesukaran. Hidup berdampak di tengah kesukaran. Yang saya ambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang yang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada kita semua supaya kita semua boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Hidup berdampak adalah keinginan Tuhan bagi umat Tuhan Kristen dimanapun berada. Jadi Tuhan menghendaki supaya semua orang percaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia.
Tetapi perlu kita sadari bahwa menjadi pribadi yang berdampak di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini bukanlah hal yang mudah, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat Makedonia. Alkitab memberitahukan kepada kita semua bahwa jemaat Makedonia itu pada saat itu bukanlah orang yang kaya. Bahkan Alkitab mengatakan jemaat Makedonia itu adalah orang yang sangat miskin. Dan saat itu mereka sedang mengalami berbagai pencobaan yang sangat berat sekali. Mereka sangat miskin dan mengalami bermacam-macam pencobaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah hal mudah untuk menjadi berkat, menjadi kepanjangan Tuhan ketika keadaan kita sedang baik. Ketika keadaan kita tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita semuanya sehat-sehat, semuanya baik, anak-anak kita penurut semuanya, saudaraku. Sebaliknya, jika situasi kita tidak baik, mengalami penderitaan, mengalami masalah, persoalan, ekonomi kita morat-marit, hidup kita dalam kesulitan, ada penderitaan, keluarga kita sedang sakit, saudaraku. Maka biasanya yang keluar dari mulut lidah kita adalah umpatan. Kita akan mengomel, menggerutu, protes sama Tuhan. Ya, mungkin kita berkata kepada Tuhan, aku sudah setia mengiring Tuhan. Aku sudah setia melayani Tuhan, aku sudah rajin memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Mengapa masalah ini menimpa kehidupan kita? Saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat Makedonia tampil beda. Walaupun mereka sangat miskin sekali, ada banyak pencobaan yang dialami dalam hidupnya. Mereka sedang dalam kesukaran, tetapi mereka tetap mampu bersukacita. Bahkan menjadi teladan bagi jemaat Korintus yang kaya raya dan bagi kita semua saat ini. Sehingga tidak salah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Rasul Paulus mengangkat jemaat Makedonia untuk menjadi teladan hidup berdampak di tengah kesukaran. Pada sore hari ini mari kita belajar teladan hidup apa saja yang kita dapati dari jemaat Makedonia. Hidup berdampak di tengah kesukaran jemaat Makedonia terlihat dari yang pertama, hidupnya kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan di sana, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalimat kaya dalam kemurahan ini di terjemahan Alkitab yang lain ditulis sangat murah hati. Kaya kemurahan itu sama dengan sangat murah hati. Sedangkan arti murah hati adalah suka atau mudah memberi. Murah hati itu tidak pelit. Murah hati itu penyayang dan pengasih. Murah hati itu suka menolong. Murah hati itu baik, penuh kasih dan dermawan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemurahan juga termasuk dalam salah satu buah roh. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan murah hati? Murah hati tidak hanya berbicara tentang orang yang suka memberi, bersedekah dan tidak pelit saja. Tetapi juga mempunyai perilaku yang mengasihi, menyayangi, suka menolong dan baik hati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kemurahan hati tidak hanya ditentukan dari berapa banyak harta kekayaan yang kita taburkan. Tetapi akan lebih terlihat dari sikap hati kita, tindakan kita yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sudah terlihat dari kehidupan jemaat Makedonia. Karena di saat kondisi kehidupan mereka yang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka itu sangat miskin. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jemaat Makedonia ini kaya dalam kemurahan. Saudaraku, kalau seseorang dicobai dalam berbagai penderitaan, saya percaya mereka itu pasti sangatlah menderita sekali.
Mungkin masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang kedua. Masalah yang kedua belum selesai, muncul masalah yang ketiga, saudaraku. Ya, rasanya masalah itu antri dalam kehidupan mereka, saudaraku. Dan biasanya orang yang tertimpa kesulitan hidup itu, ada penderitaan di dalam hidupnya. Mereka yang sangat miskin, tidak salah. Perlu dimaklumi kalau mereka punya alasan untuk tidak bermurah hati. Mereka punya alasan kalau tidak mau bermurah hati, saudaraku. Karena mereka sedang menderita. Mereka sedang hadapi masalah, menghadapi persoalan yang begitu sangat luar biasa. Ya, mungkin mereka berpikir mengatakan kepada orang lain, aku harus fokus menyelesaikan masalahku. Aku harus fokus menyelesaikan masalahku sendiri. Jadi rasanya aku tidak perlu bermurah hati. Aku harus mementingkan keluargaku, persoalanku harus dibereskan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi jemaat Makedonia ini sudah menunjukkan kelasnya sebagai orang Kristen yang bertumbuh dewasa kerohaniannya. Ini yang perlu kita teladani, saudaraku yang kasih Tuhan. Sehingga jemaat Makedonia ini selain mereka berdoa, mereka berjuang, mereka berusaha untuk keluarganya sendiri, untuk persoalannya sendiri. Tetapi mereka masih bisa memikirkan dan bertindak untuk menolong dan mencukupi kebutuhan orang lain. Jadi ini sangat luar biasa. Di tengah-tengah mereka menghadapi kesulitan, penderitaan yang begitu berat, mereka berjuang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi di samping itu mereka juga berpikir bagaimana caranya untuk menolong orang lain yang hidupnya lebih susah, yang hidupnya lebih menderita. Dan itu sudah terbukti, saudaraku. Jemaat Makedonia melakukan semuanya itu. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa jemaat Makedonia ini memberikan persembahan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui apa yang menjadi kepunyaan mereka. Rasul Paulus berpikir bahwa jemaat Makedonia ini miskin. Mungkin persembahannya hanya sedikit, tidak seberapa. Paulus sudah memikirkan hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Paulus menyaksikan bahwa pemberian jemaat Makedonia ini melebihi dari keadaan mereka yang miskin. Memberikan lebih banyak untuk membantu, untuk menolong orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup berdampak di tengah kesukaran ini bisa terjadi kepada orang yang benar-benar mengalami dan memahami kasih karunia Kristus dalam hidupnya. Ya, jadi kalau kita memahami, saudaraku, mengerti bahwa di dalam diri kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan yang kita terima sehingga kita boleh percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan yang kita peroleh adalah kerajaan sorga. Jadi kalau kita memahami bahwa hidup kita yang dahulu berdosa harus masuk neraka, tetapi karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan kita beroleh keselamatan. Maka sebenarnya kalau kita memahami pemberian dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan itu, maka kita bisa bermurah hati. Walaupun saat ini kita menghadapi pelbagai pencobaan, ada banyak masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kita memahami, memikir, iya sih, aku sudah terima kemurahan dari Tuhan. Aku akan bergerak untuk menolong orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita periksa bagaimana hidup kita saat ini. Ya, mungkin saat ini hidup kita diberkati. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin kekurangan, saudaraku. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, rohani kita ingin bertumbuh semakin dewasa, mari kita mencontoh kehidupan jemaat Makedonia. Kita harus terus belajar, mendalami dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya kalau kita terus belajar, mendalami dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa bermurah hati, untuk kita bisa memikirkan penderitaan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang jauh lebih susah, yang jauh lebih menderita dari kehidupan kita. Seringkali mata kita diarahkan oleh Tuhan untuk melihat kesusahan orang lain. Sudah sering telinga kita mendengar tentang kehidupan saudara kita, tetangga kita yang sedang menderita. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bertindak. Mulai bergerak untuk mengikuti teladan jemaat Makedonia yang sangat murah hati. Lukas 6 ayat 36 dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pesan di dalam Lukas 6:36 ini adalah pesan yang sangat jelas yang menyatakan bahwa kemurahan hati kita seharusnya mengikuti bentuk kemurahan hati dari Bapa di sorga. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya saudara tentu ingat tentang kisah orang yang mendapat kemurahan yang ditulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, saudaraku. Ceritanya ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau kita kruskan saat ini saudaraku, nilainya 3 triliun kira-kira. Udah gak usah ngitung berapa 3 triliun, pokoknya jumlah yang sangat besar sekali. Ya ketika dia menghadap kepada raja, raja meminta, mana hutangmu? Tetapi orang yang berhutang 3 triliun itu mengatakan, aku tidak sanggup membayar. Beri aku waktu kembali untuk menyelesaikan pembayarannya. Tetapi raja itu mengasihi orang tersebut. Raja itu tahu bahwa orang tersebut tidak akan mampu membayarnya karena hutangnya sangat besar sekali. Lalu orang tersebut dibebaskan dari hutangnya yang sangat besar itu. Dia bersuka cita karena hutangnya yang sangat besar dibebaskan oleh raja. Lalu dia keluar saudaraku, dan ketika sampai di pintu luar dia mendapati temannya yang juga berhutang kepadanya. Dan hutangnya tidak besar, cuma 100 dinar, kalau dikalkulasi sekarang kira-kira 5 juta saudaraku. Jadi kalau dibandingkan antara 3 triliun dengan 5 juta itu waduh nilainya sangat kecil sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang mendapat kemurahan dari raja tersebut? Dia mencekik leher temannya yang berhutang sangat kecil itu. Lalu memenjarakan temannya tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, dia baru saja mendapat kemurahan dari raja. Hutangnya yang sangat besar, sekalipun istri dan anak-anaknya dijual untuk membayar hutangnya tidak cukup saudaraku. Dia mendapat kemurahan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika dia berhadapan dengan temannya yang berhutang sangat kecil, dia tidak bisa bermurah hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan seperti ini, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Lalu apa yang terjadi? Orang tersebut harus diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan kita bermurah hati ini harus terus ada di dalam lini kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Ada seorang yang bernama Johal, ya, Bapak Johal ini mencoba mengetes seorang tunawisma untuk mengetahui tentang kepribadiannya. Ya tentunya Bapak Johal ini saudaraku berpakaian sangat-sangat sederhana sekali, bahkan compang-camping. Lalu mendekati seorang tunawisma, dia berbincang-bincang dengan tunawisma tersebut. Lalu Bapak Johal ini mengatakan kepada tunawisma ini, apakah Bapak mempunyai makanan untuk berbagi kepadaku? Yang saat ini aku sedang kelaparan, saudaraku. Tiba-tiba tunawisma ini mengeluarkan dari tasnya, ya, memberi sandwich, ya kira-kira roti yang ada dagingnya, ada sayurnya, untuk diberikan kepada Bapak Johal ini. Lalu Bapak Johal yang menerima kue roti dari tunawisma ini mengatakan, Bapak terakhir kali makan kapan? Lalu Bapak ini mengatakan,
Aku terakhir kali makannya kemarin. Jadi sampai detik itu tunawisma tersebut masih belum makan. Tetapi dia rela memberikan rotinya untuk diberikan kepada Bapak Johal ini. Lalu terjadilah perbicaraan saudaraku dengan Bapak Johal ini dengan tunawisma. Pak Johal ini mengatakan bahwa aku sangat menderita. Membutuhkan uang yang sangat banyak untuk menutupi kebutuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Lalu tunawisma ini memberikan uang $80 kepada Bapak Johal. Padahal uang itu adalah uang yang ditabungnya untuk mengurus perpanjangan lisensi menyupirnya saudaraku. Tetapi dia relakan uang $80 diberikan kepada Bapak Johal. Padahal dia sangat menderita. Dia rela memberikan kepada orang asing yang tidak pernah dikenalnya. Dan apa yang terjadi? Bapak Johal lalu mengganti tunawisma itu dengan $700. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemurahan hati akan berdampak sangat luar biasa bagi hidupnya sendiri dan juga bagi orang lain. Hari ini selama masih ada kesempatan, mari penuhi hidup kita dengan kemurahan hati. Seperti yang dilakukan oleh Jemaat Makedonia. Dan sadarilah kalau kita hidup dan mendapatkan keselamatan dari Kristus, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, hidup berdampak di tengah kesukaran Jemaat Makedonia terlihat dari hidupnya yang mau melayani dengan kerelaan. Ya, hidupnya mau melayani dengan kerelaan. 2 Korintus 8 ayat yang keempat firman Tuhan mengatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Arti kata sukarela adalah dengan kemauan sendiri, dengan rela hati, atas kehendak sendiri, tidak karena diwajibkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa Jemaat Makedonia ini dengan kerelaannya sendiri, mengajukan sendiri, bahkan mereka meminta, mendesak kepada Rasul Paulus supaya beroleh kesempatan untuk ambil bagian membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Ini adalah hal yang luar biasa. Walaupun mereka sangat miskin, sangat menderita, tetapi mendesak, mengatakan kepada Rasul Paulus, izinkan kami untuk bisa melakukan pertolongan kepada jemaat Yerusalem yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat Makedonia ini menunjukkan bahwa Jemaat Makedonia ini adalah orang-orang yang bertumbuh kerohaniannya sangat luar biasa. Ya, padahal Jemaat Makedonia ini perlu ditolong saudaraku. Karena mereka hidup sangat miskin, ada pelbagai pencobaan yang mereka hadapi, yang mereka jalani saat itu, saudaraku. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Mereka bisa beralasan, aku tidak bisa menolong orang yang menderita. Karena aku sendiri saat ini sedang mengalami penderitaan. Kami mungkin lebih baik fokus kepada masalahku sendiri, kepada keluargaku sendiri, kepada penderitaanku sendiri. Tetapi Jemaat Makedonia ini telah menunjukkan kedewasaan rohaninya. Dengan kerelaannya mau mendukung pelayanan jemaat yang sedang membutuhkan. Lantas bagaimana dengan diri kita yang hidup di zaman ini? Kita yang sudah menerima kasih karunia dari Allah. Sudahkah Bapak Ibu Saudara kita semua mencontoh dan melakukan keteladanan Jemaat Makedonia dan dalam kerelaannya untuk berkorban menolong orang lain? Sudahkah kita semua menyatakan diri, berinisiatif, mencari-cari untuk menolong orang lain dengan rela hati, dengan kemauan sendiri untuk membantu orang lain? Atau mungkin ketika saudara diberkati oleh Tuhan datang ke gereja, datang kepada Bapak Gembala, kira-kira jemaat siapa yang perlu saya tolong? Mungkin ada jemaat yang terpantau oleh gereja, mereka butuh pertolongan. Tetapi mungkin saudara tidak mengetahui. Saudara bisa datang ke gereja, kepada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini.
bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk gereja, untuk kemajuan gereja, untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang hadapi masalah, yang sedang hadapi persoalan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita mulai berpikir, kita mulai berdoa, mencari info tentang orang-orang yang butuh pertolongan, yang perlu kita bantu saudaraku yang kasih Tuhan. Atau mungkin sampai saat ini kita yang sudah bertahun-tahun menjadi jemaat Tuhan, kita sudah puluhan tahun dibaptis, masih perlu dihimbau, masih perlu dipaksa untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, kerelaan hati untuk memikirkan dan memberi merupakan sebuah respon kasih kita terhadap pengorbanan Yesus. Yesus saja sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Bila kita juga mengikuti teladan Yesus untuk memberi yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Saudaraku, kalau kita memahami, memikirkan kasih karunia Tuhan, memahami kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, maka sebenarnya kita mampu dengan rela hati tanpa dipaksa untuk memberkati, untuk menolong kehidupan orang lain, saudaraku. Karena kita sudah mendapatkan murahan. Kita sudah mendapatkan surga yang terbesar yang tidak bisa kita beli dengan harta sebanyak apapun yang kita punya. Itu kemurahan Tuhan. Baiklah kita juga bermurah hati saudaraku, seperti teladan Bapa di sorga. Ada seorang ibu yang bernama Ibu E.N. Sukaising. Ibu ini pernah mengenyam pendidikan di IKIP di Bandung saudaraku. Ibu ini dari Sumedang. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya, tiba-tiba tertimpa sakit penyakit yang sangat berat dan akhirnya menjadi lumpuh. Sekujur tubuhnya sakit semua, bahkan benjol-benjol dan luka lain sebagainya. Ibu ini mengalami stroke, tidak bisa berjalan, saudaraku. Padahal cita-citanya adalah menjadi pendidik, menjadi guru untuk mendidik, mencerdaskan orang lain. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, keterbatasan fisik dari Ibu N. Sukaising ini tidak dibatasi oleh keadaan dirinya. Yang sangat menderita, Ibu N ini harus tergeletak di ranjangnya, harus dibantu orang lain, saudaraku. Suatu saat ada seseorang anak di sekitar rumahnya yang bertanya kepada Ibu En tentang pelajaran sekolahnya. Ya, karena tetangganya tahu bahwa Ibu En ini adalah seorang sarjana yang siap jadi guru, saudaraku. Dan setelah itu merebaklah kabar, saudaraku. Rupanya anak-anak itu bercerita kepada teman-teman yang lain. Dan sejak saat itulah beberapa anak datang ke rumah Ibu En untuk belajar, saudaraku. Singkat cerita, lalu Ibu En ini membuka rumahnya, memberitahu kepada orang-orang di sekampungnya, saudaraku, untuk bisa belajar ke rumahnya. Maka rumah Ibu En, tepatnya kamar di mana Ibu En tinggal, terbaring lemah, tidak berdaya, tidak bisa bergerak. Setiap hari, pagi, siang dan sore selalu didatangi oleh anak-anak kecil dari usia SD, SMP dan SMA untuk belajar, saudaraku. Ibu En dengan rela hati setiap hari mengajar anak-anak itu. Bahkan dia mempunyai cita-cita yang sangat luhur, ingin mendirikan rumah pintar. Dan apa yang menjadi keinginannya terwujud, saudaraku. Didirikanlah rumah pintar di sekitar rumahnya. Dan sejak saat itu rumah pintar tersebut bisa dipakai untuk berbagai kegiatan dari kampung tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, Ibu En sudah tiada. Tetapi kerelaannya untuk mengajar, mendidik banyak orang dengan cuma-cuma membekas di banyak hati orang, saudaraku. Rela hati adalah cerminan dari hidup Kristus.
Kita tidak perlu didorong, kita tidak perlu disuruh, kita tidak perlu dipaksa untuk melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari selama kita masih ada kesempatan, biarlah hidup kita terus bermurah hati dan terus rela berbagi tanpa perlu dipaksa untuk menolong banyak orang, untuk menolong kebutuhan gereja. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik, worship leader, kita naikkan satu pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Yang penuh dengan belas kasihan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati, amin, seperti hatimu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, amin, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Kita berdoa supaya hati kita menjadi seperti Yesus. Berikan ku hati. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang sangat baik. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Kuramasyakatara lamanalanamu. Biar hati kita seperti Yesus, mata kita seperti Yesus, tangan kaki kita seperti Yesus yang menolong setiap orang, yang berbuat baik pada setiap orang yang membutuhkannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Engkau ada di tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak hanya menjadi seorang pendengar firman, tapi kami rindu melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan berjumpa dengan Engkau. Kami memang tidak melihat Engkau sebab Engkau roh adanya.
Tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari, Engkau memakai dengan lebih dahsyat, dengan lebih luar biasa lagi. Terima kasih untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan, kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Kami tahu mendatangkan berkat yang ajaib, pemulihan terjadi, yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan, Haleluya. yang lemah dikuatkan, Haleluya. kekurangan diberkati Haleluya. Tuhan, yang Amin. terikat dilepaskan, dibebaskan. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore hari ini. Kami percaya Bapak bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan setiap kehadiran jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menjawab segala pergumulan setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Untuk kehadiran-Mu yang sangat besar dan ajaib yang merubah hidup kami menjadi pribadi yang luar biasa. Berdoa untuk pekerjaan, usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan. Ya. Berkati toko mereka, pekerjaan tangan mereka, Amin. buah tangan mereka yang Amin. mereka lakukan, yang dikerjakan mereka. Haleluya. Berdoa untuk ladang mereka, untuk kebun Haleluya. sawah mereka, Amin. adonan mereka diberkati Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami Haleluya. percaya kondisi apapun yang Ya, susah Tuhan Yesus. dan sulit Tuhan tidak akan Ya, bisa Tuhan mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan Haleluya. dalam hidup orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, berkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di gereja ini semua, para full timer, volunteer, aktivis gereja, semua diberkati Tuhan. Yang melayani sore hari ini semua Ya, dipakai Tuhan Tuhan, diurapi Tuhan lebih lagi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami untuk menolong supaya COVID segera berlalu Tuhan. Semua menjadi normal kembali. Tuhan, dan Indonesia dipulihkan, Amin. kota-kota kami dipulihkan. Amin. Tuhan, kami Haleluya. percaya Tuhan, setiap orang diberkati Tuhan. Haleluya. Indonesia menjadi sangat baik Tuhan. Amin. Karena Amin. Engkau memberkati dan mencintai Indonesia kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua sudah turun, COVID sudah turun Tuhan. Masalah sudah banyak berubah menjadi kemenangan yang luar biasa. Ke depan Tuhan, sesuatu yang jauh lebih besar, yang lebih luar biasa terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati Tuhan setiap ibadah ke depan Tuhan dan lebih dahsyat lagi, dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami. Amin. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, dan saya akan katakan kata-kata berkat untuk setiap saudara. Kalau engkau percaya katakan amin, biar seperti imanmu itu terjadi. Haleluya. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, Amin. diberkatilah anak cucu menantumu, Amin. diberkati orang tua mertuamu, Amin. diberkati kesehatanmu, Amin. diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, Amin. diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan terutama Haleluya. diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Amin. Sekarang Amin. angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Buka hatimu lebar-lebar. Terima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Yang percaya sudah diberkati. Haleluya. Katakan Amin. amin. Beri tepuk tangan bagi kita. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Haleluya. Kita pulang dengan sukacita saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu dengan sukacita. Dialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkatmu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkatmu. Kan kuadatmu, curahkan kedahsyatanmu di dalam hidupku. Curahkan kasihmu, curahkan kuasamu, curahkan kemuliaanmu. Oh Yesusku, curahkan kemuliaanmu, kan kemuliaanmu. Oh Yesusku, curahkan kemuliaanmu. Oh Yesusku. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan persembahan di belakang. Dan mohon langsung pulang, tidak bergerombol. Tuhan Yesus memberkati.